Tidak hanya Masjid Raya Al-Jabar yang menarik perhatian dan ramai dikunjungi oleh warga dari berbagai daerah. Di bagian bawah Masjid Raya Al-Jabar ternyata menyimpan sarana edukasi bagi para pengunjung. Di tempat ini, masyarakat dapat belajar mengenai sejarah Islam di dunia, termasuk masuknya Islam ke Indonesia dan juga perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari lahir hingga wafatnya. Pemirsa, saat ini saya berada di Masjid Raya Al-Jabar dalam program Wajah Indonesia untuk mengetahui salah satu galeri yang baru saja diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat pada Maret 2023 lalu, yaitu Galeri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa teknologi dan juga galeri yang berada di area Masjid Raya Al-Jabar Provinsi Jawa Barat ini? Kita akan saksikan selengkapnya dalam Wajah Indonesia bersama saya, Irfan Budiawan. Lokasi Galeri Rasulullah berada dekat tempat wudhu. Dari pelataran masjid, Anda langsung saja menuju ke bagian bawah masjid. Dekat tempat wudhu, Anda akan menemukan petunjuk arah menuju Galeri Rasulullah. Nah, pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut soal Galeri Rasulullah, kita akan berbincang bersama Bapak Insinyur Haji Juanda. Beliau merupakan penasehat IT dari Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum, ya, Pak Juanda. Apa kabar? Baik, Kang Irfan. Baik. Pak Juanda, saya ingin berbincang nih mengenai Galeri Rasulullah ini. Ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalnya ingin masuk ataupun juga berkunjung ke Galeri Rasulullah ini, seperti apa sih Pak tahapannya, Pak? Untuk masuk gampang. Jadi Akang punya HP kan? Ya, saya punya handphone. HP ini ada Android atau iPhone. Buka di Play Store ya. Kalau yang belum punya, nanti ketik Sapa Warga. Oke, Nah, aplikasi Sapa Warga ya, betul. Pak? Tangannya sendiri seperti apa nih Pak melalui? Cukup buka aplikasinya. Aplikasinya, oke. Nanti di bagian aplikasi akan ada layanan publik Masjid Raya Al-Jabar. Oh, oke. Diklik saja Masjid Raya Al-Jabarnya gitu ya. Nah, di sini ada 3 menu, ada tiket, ada transaksi kita, dan ada kegiatan majelis taklim. Diklik yang tiket, nah nanti dipilih. Oke. Pilih tanggalnya mau berkunjung di tanggal berapa. Sekarang kita sediakan sementara 1 minggu gitu ya. Makanya harus dipantau terus 1 minggu, dan 1 minggu itu per harinya ada 6 sesi. 6 sesi. Per sesi 20. Karena ini kan kita juga lagi fase peralihan tata kelola ya dari Pemprov ke BUMD gitu. Nanti kalau sudah rilis mungkin kapasitas akan lebih banyak gitu ya. Untuk saat ini kuotanya sendiri per hari berapa nih Pak? Per hari itu 6 kali 20, 120. Iya, betul. Pak, ya? Jadi Oke, bisa langsung klik tanggalnya, nanti klik mau sesi jam berapa masuknya, baru nanti pilih reguler, anak atau pelajar gitu. Nanti maksimum per orang 5, diklik, nanti keluar QR code, nanti tinggal di-scan. Wah, jadi mudah sekali ya Pak mudah ya? Sekali, mudah sekali. Saya coba nih ya Pak ya? Ya. Oke, nah ini saya sudah punya QR-nya, terus kemana nih Pak? Nah, boleh di-scan di sini. Di-scan ya Pak ya? Betul. Oke, baik. Saya coba scan dulu. Siap. Boleh? Oke. Baik, terima kasih Teh. Nah, Pak, ini saya sudah punya ada tiketnya nih Pak ya. Tapi sebelum saya masuk ke dalam, saya pengen tahu juga nih Pak. Ini kan sebentar lagi mau libur ya, anak-anak sekolah libur. Nah, ini bagaimana antisipasi dari Galeri Rasulullah ini Pak? Ya, tentu setiap libur memang pengunjung ke Al-Jabar sangat tinggi. Kemarin di musim Lebaran itu luar biasa tingginya, dan pengunjung harian juga bisa sampai 50.000 ke sini gitu ya. Maka salah satu antisipasinya memang pertama kita lagi mengevaluasi terkait masalah kuota.
kemungkinan bisa jadi akan ada pertambahan, tapi ini masih didiskusikan. Tapi yang jelas, yang pasti bagi semua anak-anak teman-teman ya dari sekolah, kalau memang ingin berkunjung sini, pantau saja di aplikasinya, semua informasi akan disampaikan di sana. Dan ya sebelum datang sebaiknya booking dulu di Sapa Warga ya. Jangan langsung datang gitu ya, karena siapa tahu udah datang ke sini ternyata sudah habis gitu ya. Jadi memang pastikan selalu pantau Sapa Warganya, semua update akan ada di sana. Mudah-mudahan akan ada pengembangan kapasitas yang mudah-mudahan bisa menampung lebih banyak lagi. Karena mudah sekali untuk mendapatkan tiketnya seperti saya ini ya Pak. Betul, udah dapat tiket, sudah di-scan, terus saya mau kemana lagi nih Pak? Harus kemana nih Pak? Nah sekarang nanti akan ke sana, nanti ada Pak Rudi yang akan menjelaskan semua informasi dan teknologi yang ada di dalam. Ya, kalau begitu saya menemui Pak Rudi yang akan mendampingi saya untuk melihat seperti apa serunya suasana di Galeri Rasulullah ini ya Pak ya. Turun Pak Juanda, terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum masuk, Anda akan disuguhkan dengan peta yang nantinya akan Anda kunjungi saat berada di dalam galeri. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Pak Rudi, saya kebetulan sudah dapat tiket masuk nih untuk ke Galeri Rasulullah SAW. Nah, Pak Rudi kan yang nanti akan meng-guide saya Pak ya? Betul. Oke, nah saya penasaran ada apa aja sih di dalam Galeri Rasulullah ini? Nanti untuk di dalam sendiri itu kita berjalan selama 45 menit. 45 kurang menit, lebih. Waduh. Nah ini di dalam ini kan ada beberapa zona. Jadi ada 4 zona. Yang pertama zona prakenabian, zona Mekah, zona Madinah, dan zona Islam di Jawa Barat. Oke. Untuk lebih lengkap dan langsung experience yang dapat, mari kita lihat. Baik, siap. Maka Pak. Ya, Pak Rudi, ini bagian yang pertama seperti itu. Boleh disampaikan ini bagian apa nih Pak? Oke, jadi ini adalah zona introduksi, di mana di sini ada suguhan video yang memperkenalkan bagaimana sih kondisi ketika Islam itu belum masuk di dunia ini. Wah, keren sekali Pak. Begitu besar ya dengan kualitas teknologi yang cukup tinggi ya Pak ya? Betul, ini jadi kita memakai teknologi mapping. Jadi mapping dari proyektor ke bidang tembok. Ini kita ada kaca sengaja jadi biar terlihat luas. Nah di sini jadi experience orang ketika melihat video ini sangat terasa sekali. Jadi oh seperti ini Islam ketika Islam belum diturunkan itu. Mungkin saya pengen lihat seperti apa. Boleh Pak ya videonya? Boleh. Baik, kita lihat pemirsa. Inilah salah satu teknologi yang akan Anda lihat saat berada di dalam galeri. Di layar besar ini, Anda akan melihat sejarah sebelum adanya agama Islam. Tadi Islam diturunkan dimulai dengan ditandainya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ide yang menarik nih Pak. Kenapa ada kotak dan agak sempit nih? Kita kayaknya harus nunduk dikit nih Pak. Betul. Jadi ini kita diibaratkan harus menghormati ya, menghormati Nabi Muhammad SAW. Jadi kita buat kotak di atas. Nah jadi ketika kita masuk kita menunduk sedikit seperti ini. Baik. Nah di sini adalah cerita mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini cerita soal kelahiran Nabi Muhammad SAW di tahun gajah ya Pak ya? Penyerangan Raja Abraha ke Mekah. Masya Allah.
Galeri Rasulullah yang dibangun di atas tanah seluas 3.000 meter diklaim Gubernur Jawa Barat sebagai galeri tercanggih di Asia. Berbagai teknologi canggih bisa Anda lihat di Galeri Rasulullah ini. Ya, namanya Galeri Rasulullah ya, luasnya sekitar 3.000-an meter, tercanggih, terbesar di Indonesia, mungkin di Asia lah ya. Agar anak-anak khususnya yang muslim bisa belajar tentang dari lahirnya Rasulullah sampai wafatnya, sampai Islam masuk ke Nusantara dan Jawa Barat. Tapi kan dibangunnya di era sekarang, maka 60% itu kontennya menggunakan digital. Dan yang membuatnya juga kebanggaan saya adalah anak-anak Jawa Barat sendiri, orang-orang Bandung, sehingga hasilnya sangat luar biasa, interaktif 3 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan lengkap dengan semua replika-replika terkait sejarah Rasulullah. Ridwan Kamil mengaku inspirasi dari dihadirkannya teknologi Galeri Rasulullah ini saat dirinya umroh dan ingin mengetahui sejarah Rasulullah namun dengan penyajian yang berbeda. Inspirasinya saya dulu umroh haji, ingin memahami lebih jauh ya sejarah Rasul, tapi kontennya itu kurang komprehensif. Jadi saya himbau para guru-guru ngaji ya, daripada susah-susah ngajarin sejarah Rasul, udah ke Aljabar aja, itu mah lengkap, banyak pilihan, interaktif, anak-anak pasti senang. Diharapkan kecanggihan dari teknologi di Galeri Rasulullah ini dapat diadaptasi di daerah lain. Mudah-mudahan jadi contoh, kalau daerah lain mau meng-copy paste boleh, biar nggak mungkin terlalu jauh kalau semua ke Jawa Barat. Tapi ini menurut saya udah yang paling komprehensif, paling bagus. Tinggal kerjasama aja, bangun di daerah-daerah lain silakan. Harapannya tentu rame, masyarakat bisa paham, dan kita akhirnya memahami keislaman dengan kearifan bersejarah yang harus kita pahami. Ingat pesan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Saya akan melanjutkan perjalanan di Galeri Rasulullah bersama Kang Rudi. Kali ini kita lihat kecanggihan teknologi yang menjadi daya tarik unggulan di galeri ini. Baik Pak Rudi, perjalanan kita semakin sini semakin menakjubkan nih Pak Rudi. Dan melihat juga cukup banyak teknologi yang dipergunakan. Mungkin boleh disampaikan penggunaan teknologi apa sih Pak yang digunakan di Galeri Rasulullah ini? Jadi Galeri Rasulullah ini 70% menggunakan teknologi. Ada beberapa teknologi yang kita pakai, diantaranya teknologi video mapping, lalu ada LED interaktif, ada media interaktif lainnya juga, lalu ada diorama, dan ada penggunaan VR. VR atau virtual reality? Ya, AR ya. Oh, AR, oke. Jadi augmented reality seperti itu. Okay. Tadi beberapa udah kita lihat juga. Oke, baik. Jadi ini lebih memudahkan para pengunjung untuk memahami ya, tidak hanya mungkin sekedar membaca, tetapi juga bagaimana melihat seperti apa sih tadi gambarannya secara nyata melalui teknologi-teknologi yang ada ya, Pak ya. Ya, jadi pengunjung ke sini itu rata-rata lebih tertarik dan lebih experience-nya dapat gitu. Jadi dia mendapatkan pengalamannya juga dengan melihat audio dan visual seperti itu. Jadi bahkan saya pernah melihat ada pengunjung, ada beberapa, bukan satu orang saja, dari depan sampai pintu belakang itu dia bercucuran air mata, dia sampai menangis seperti itu. Baik, karena ini betul-betul mengingatkan. Betul, mengingatkan. Lalu mungkin ada yang melihat kecintaannya kepada Rasul, ada juga yang saya tanya, ada yang merasakan, aduh ternyata perjuangan Rasul itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Beda dengan kita ketika melihat buku. Kalau melihat buku kan kita baca-baca, kadang baru berapa lembar udah bosan gitu kan. Tapi dengan adanya galeri ini, insya Allah pengunjung ini bisa merasakan bagaimana perjuangan Rasul, bagaimana
dari mulai lahirnya Rasul itu seperti apa, seperti itu kan, terus rasanya Isra Mi'raj seperti apa. Berapa lama sih tahapan untuk masyarakat ketika mengunjungi ini galeri ini sehingga setiap bagian-bagiannya itu betul-betul bisa dilihat atau bahkan dirasakan nih Pak? Nah, jadi untuk mengelilingi galeri ini dibutuhkan waktu 45 menit dengan dipandu oleh satu orang guide, dan di setiap zonanya itu ada yang menjelaskan. Jadi kita ada 4 zona. Yang pertama zona Prakenabian, zona Mekah, zona Madinah, dan zona Islam di Jawa Barat. Nah, jadi di masing-masing zona ini ada yang menjelaskan mengenai apa sih isi dari zona tersebut. Oke, jadi jangan khawatir ya Pak ya, tidak hanya bisa melihat tadi teknologinya, merasakan teknologinya, membaca juga atau melihat seperti apa perjalanan Nabi Muhammad SAW, tetapi juga akan dipandu penjelasannya dengan detail ya Pak oleh para guide ataupun juga pemandu. Iya, betul. Oke, baik. Nah, ini jadi cukup banyak sekali. Nah, untuk operasionalnya sendiri dari pukul berapa hingga pukul berapa? Ya, jadi untuk saat ini karena kita masih free juga, jadi kuota untuk kunjungan 120 orang. Nah, ini kita mulai dari jam 1 sampai jam 5. Jam 1 siang. Siang, jadi dari jam 13 sampai jam 17.00. Oke, untuk harinya sendiri? Untuk harinya sendiri dari hari Rabu sampai hari Minggu. Hari Rabu sampai hari Minggu. Oke, baik. Ada yang menarik yang menjadi perhatian adalah ada Al-Quran virtual ya Pak ya? Atau apa nih Pak Ya, yang jadi, ketika tanpa disentuh tapi bisa itu ada, bergerak? Betul, itu ada di Islam Jawa Barat. Jadi itu adalah di situ ada replika mushaf, mushaf yang ada di Indonesia. Jadi ada mushaf Nusantara, mushaf Sundawi, dan mushaf Istiqlal. Nah, di sana dijelaskan bahwa ada juga satu mushaf yang kita tembak melalui proyektor, lalu ada sensor, jadi tanpa disentuh bisa dibuka lembaran-lembarannya. Oke, baik. Nanti dilihat. Oke, baik. Pak Rudi, kita langsung lanjutkan kembali perjalanan kita ya Pak Rudi ya. Siap, Pak. Mangga. Semua kecanggihan teknologi yang ada di dalam Galeri Rasulullah beserta Masjid Raya Al-Jabar ini tidak lepas dari peran Diskom Info Jabar. Nah, pemirsa, tadi kita sudah melihat seperti apa kecanggihan teknologi yang ada di Galeri Rasulullah SAW. Sekarang kita juga ingin mengetahui seperti apa infrastruktur yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Bu Kadis, apa kabar? Sehat? Kang Irfan. Baik. Alhamdulillah Bu, baik. Tadi saya sudah jalan-jalan tapi ingin mengetahui soal infrastruktur teknologi dari Diskom Info. Nah, biar enak gimana kalau kita di sana nih Bu ya untuk ngobrol-ngobrol yuk. Ayo. Mangga. Yes. Nah, kita akan mengetahui lebih lanjut nih pemirsa seperti apa infrastruktur penunjang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat di area Galeri Rasulullah dan juga di seputaran Masjid Raya Al-Jabar ini. Dan saya akan berbincang bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Ibu Ika Mardiah. Bu Ika, boleh disampaikan ini terkait fasilitas penunjang apa ataupun infrastruktur penunjang apa yang disediakan oleh Diskom Info Provinsi Jawa Barat di area Galeri Rasulullah ini, Bu? Ya, terima kasih Kang Irfan. Kami mendapatkan tugas dari Pak Gubernur untuk menyediakan jaringan internet melalui fiber optik di seluruh kawasan Masjid Raya Al-Jabar yang tentunya nanti dapat digunakan untuk berbagai hal gitu ya. Kemudian juga kami menyediakan berbagai aplikasi juga. Pertama,
website Masjid Raya Al Jabar, di mana orang atau majelis taklim bisa mendaftar kegiatan yang menggunakan Masjid Raya Al Jabar. Kemudian kami juga menyediakan aplikasi pemesanan tiket secara online untuk galeri Rasulullah Masjid Raya Al Jabar. Kemudian juga kami menyediakan aplikasi untuk pengelolaan keuangan Masjid Raya Al Jabar, DKM khususnya, untuk lebih tentunya transparan dan akuntabel. Kemudian kami juga ada menyediakan CCTV, baik yang analitik maupun non-analitik. Oke, wah ini lengkap sekali ya fasilitas penunjang yang disediakan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat, mulai dari CCTV, website juga untuk para jamaah seperti itu, dan juga tiketing ya untuk masyarakat yang ingin berkunjung ke galeri Rasulullah SAW. Ada kendala nggak Bu dalam penyediaan fasilitas ini Bu? Alhamdulillah tidak ada kendala, bahkan untuk CCTV yang analitik ya, kita dapat menghitung jumlah pengunjung yang masuk dan keluar, juga bisa mengenali wajahnya. Ya. Seperti itu. Kemudian ke depan kami juga akan menyediakan videotron di dua sisi dari Masjid Raya Al Jabar ini, termasuk juga menyediakan signage digital. Dan Dinas Kominfo juga bertanggung jawab untuk memasang signage di seluruh kawasan masjid ini. Oke, baik. Wah, itu dia fasilitas yang lengkap tentunya disediakan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat guna menunjang fasilitas yang ada di Masjid Raya Al Jabar dan juga tentunya di area galeri Rasulullah ini. Terima kasih banyak Bu Ika atas informasinya, berbincang pada kesempatan kali ini. Mungkin ini saatnya bagi saya pamit karena saya sudah berkeliling dari tadi. Ini saya akan pamit tentunya sejenak. Terima kasih banyak sudah bergabung di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galeri Rasulullah tidak hanya menarik bagi wisatawan asal Indonesia saja, tapi juga wisatawan mancanegara. Mereka yang datang ke sini penasaran dengan kecanggihan teknologi yang digunakan. What do you think about this gallery after you see around this area? I think it is exceptional. It is so beautiful. It is a blend, I think a perfect combination of technology, tradition, religion, and community. Just coming here, you get a big, warm, welcoming sense of community, and I've learned so much, about Islam and about the history just by watching the exhibition. So thank you very much. Okay, and then with this technology, especially combined with religion, you ever seen before like this or no? I've never ever seen anything that is so impressive on this scale. Not in any mosque or any other religious institution. So congratulations to the Al Jabar, committee. I think you've done a terrific job, and I think that the message about what you have achieved here should be spread far and wide. It really is quite impressive. Sorry, can say message for viewers to come here to join to come here. If I can, I encourage you to come and see what the mosque at Al Jabar here has achieved. It really is it's very educational, it's enlightening, and it is very welcoming. So please come and have a look, because you will learn a lot and you'll enjoy the sense of history as well. How do you think about this gallery after you see around this area? This is absolutely beautiful. It's, I think it's inspirational. I did not know a lot about Islam before I came here. A friend of mine, Mully Andy from HitMe, has brought Eleanor and I here, and it's exceptional. I've learned so much about Muslim, about the religion, about the Prophet. It's been extraordinary. It's beautiful. Okay. How do you think about combine between religion and technology in this exhibition? We are in the 21st century. It's good to have combination. I think it helps explain to the young people and gets connection.
So I think technology and religion can work. You have done it very, very well. Can you invite viewers to come here to see this gallery? As I said, I think it's very inspirational. It tells a great story and you get a great insight and understanding of the Prophet Muhammad and Islam. And I think locals and international people will benefit from coming here. Demikian perjalanan kita menelusuri Galeri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditunjang dengan teknologi canggih guna mempermudah masyarakat untuk mengetahui perjalanan serta perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat. Jadi bagi Anda jangan lupa untuk mengunjungi Masjid Raya Al-Jabar, Provinsi Jawa Barat dan tentunya mengunjungi Galeri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa di Wajah Indonesia selanjutnya. Saya Irfan Budiawan.